Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala mudzakkaran bidzalika, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita ucapkan ungkapan salawat serta salam kehadirat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada sikap yang paling baik bagi seorang mukmin yang tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok dan tidak akan pernah tahu di bumi mana maut akan menjemput. Maka sikap terbaik bagi seorang mukmin yang seperti ini adalah senantiasa bermujahadah untuk mentajdid, memperbaharui keberimanan dan kebertakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, karena tidak ada bekal terbaik kecuali adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin mengajak kita sama-sama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan salah satu indikator manusia bertakwa adalah dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syukur itu adalah kekuatan. Seseorang tidak mungkin berkeluh kesah dalam keadaan apapun kalau memiliki sifat syukur dalam hatinya. Dalam keadaan bahagia dia bersyukur, dalam keadaan sulit dia juga syukur, dalam keadaan pandemi tetap bersyukur, apalagi dalam keadaan nanti ketika pandemi sudah selesai akan lebih bersyukur lagi. Alhamdulillahi ala kulli halin. Subhanallah. Lalu pertanyaannya sekarang, memang apa dahsyatnya bersyukur? Ada satu riwayat, ini terjadi pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Saat itu Nabi Musa jumpa dengan seorang pemuda. Lalu pemuda ini meminta kepada Nabi Musa, "Ya Musa, engkau ini kan kalimullah, engkau bisa berbicara dengan Allah. Aku ini miskin ya Musa. Tolong mintakan kepada Allah agar aku ini menjadi orang yang kaya raya." Subhanallah. Tapi mendengar ucapan pemuda ini, Allah bertanya kepada pemuda ini melalui Nabi Musa. Kata Allah, "Ya Musa, coba tanya kepada pemuda itu, dia mau kayanya sekarang atau nanti kalau sudah tua?" Lalu dengan tegas pemuda ini mengatakan, "Ya Musa, aku ingin kayanya sekarang, di saat muda." Subhanallah. Karena doa Nabi Musa, maka singkat kisah pemuda ini menjadi orang yang kaya raya. Lalu beberapa tahun kemudian jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan sudah tua usianya. Nabi Musa juga sudah tua, pemuda ini sudah tua. Tapi yang membuat Nabi Musa heran adalah ternyata pemuda ini masih dalam keadaan kaya raya seperti dulu waktu muda. Maka Nabi Musa bertanya, "Fulan, bukankah anda dulu yang minta kaya di waktu muda?" "Iya, aku ya Musa, kamu masih ingat? Tapi kenapa sampai hari ini kamu masih kaya?" Lalu pemuda ini, "Aku nggak tahu.
Aku nggak tahu kenapa sampai hari ini aku masih kaya. Ternyata Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Rabb, bukankah pemuda ini minta diberikan kekayaan ini di waktu muda? Tapi kenapa ya Allah sampai hari ini pemuda ini masih kaya raya? Lalu Allah menjawab, ya Musa, bagaimana mungkin aku bisa mengambil kekayaan yang aku berikan kepadanya, sementara setiap kali mendapatkan kenikmatan dia selalu bersyukur kepadaku. Subhanallah. Jadi ternyata dari kisah singkat ini, di dalam kitab kecil Sirud Dawamun Ni'am, rahasia abadinya nikmat, dikatakan bahwa syukur itu mengikat nikmat yang ada, dan syukur itu memburu nikmat yang lain. Subhanallah. Jadi kalau kita ingin mengikat nikmat kita lalu memburu dan mencari nikmat yang lain, maka kuncinya adalah syukur kepada Allah. Makanya Nabi Ayub alaihissalam tidak ada kalimat yang terucap dalam lisannya dalam keadaan apapun kecuali kalimat syukur kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Al-ayah. Subhanallah. Maka di antara sifat syukur ini adalah apa? Dia tidak pernah berkeluh kesah dalam keadaan apapun. Subhanallah. Sidang salat Jum'ah yang dirahmati Allah, kalau berbicara syukur tidak lepas daripada berbicara nikmat Allah. Nikmat sama dengan syukur. Karena apa? Karena identiknya seseorang itu akan bersyukur ketika diberikan nikmat oleh Allah. Tapi mohon maaf, berbicara nikmat juga tidak akan pernah kita mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Enggak bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah. Nah, tapi ada nikmat yang terkadang kita lupa bahwa itu adalah nikmat. Subhanallah. Ya, kadang-kadang kita lupa kalau ternyata itu adalah nikmat Allah. Apa nikmat yang kita sering lupakan itu? Ada dalam surah Quraisy. Ini menjadi penutup surah Quraisy. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Subhanallah. Dialah Allah yang sudah memberikan Anda rasa kenyang sehingga Anda tidak kelaparan, dan Allah jugalah yang memberikan Anda ini rasa aman dari rasa takut yang ada. Subhanallah. Sebetulnya ayat ini berbicara tentang kaum Quraisy. Karena kaum Quraisy itu diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang luar biasa. Mereka bisa bepergian kemanapun, rihlatas syita'i was-shaif, tanpa ada berani yang mengganggunya. Mereka Allah berikan kekuatan fisik walaupun melakukan perjalanan dari Yaman kemudian ke Syam di musim panas, di musim dingin. Dan bukan hanya itu, mereka Allah lindungi dari pasukan Abrahah yang akan menghancurkan Ka'bah. Tapi Al-Quran ini pastinya tidak hanya berbicara kepada Quraisy, tapi berbicara juga kepada kita. Makanya ada dua nikmat, dan ternyata ulama mengatakan ini adalah nikmat inti dari Allah. Nikmat inti. Apa nikmat inti? Yang pertama, Allah berikan kita rasa kenyang sehingga hilang rasa lapar kita. Mohon maaf, sidang sholat Jumat dirahmati Allah, kalau berbicara lapar, siapa manusia yang tahan dalam keadaan lapar? Ketika kita lapar, kita itu lemah sekali. Ketika kita lapar, kita itu lemah. Makanya banyak orang yang rela menjual akidahnya hanya karena kelaparan. Naudzubillah. Maka syukuri nikmat itu. Allah karuniakan kita makan, Allah karuniakan kita minum buah-buahan, binatang ternak untuk kita makan. Itu adalah nikmat, dan terkadang nikmat itu kita lupakan. Makanya doa setelah makan itu apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Subhanallah. Alhamdulillah, segala puji yang sempurna milik Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada nikmat yang terkadang kita lupa. Ini nikmat inti juga, yaitu nikmat diberikan rasa aman. Subhanallah. Mohon maaf, di tengah pandemi ini mungkin kita tidak lebih
tidak lebih mengerikan daripada saudara kita yang ada di Palestina sana. Saudara kita yang ada di Palestina sana hanya sekedar untuk berangkat ke masjid saja harus berhadapan dengan senjata, harus berhadapan dengan Zionis. Naudzubillah. Sementara kita hari ini, subhanallah, Allah berikan rasa aman, Allah berikan rasa nyaman, sholat dimanapun, ngaji dimanapun, walaupun saat ini masih ada makhluk kecil yang tidak tampak yang berada sekeliling kita, namun Allah masih karuniakan kita rasa aman. Makanya hari ini kita berkumpul di tempat ini karena apa? Kita merasa aman dan Allah yang memberikan rasa aman itu kepada kita. Maka ini kenikmatan. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang mana ketika seseorang mendapatkan 3 hal ini, maka orang ini seolah-olah sudah memiliki dunia dan seisinya. Subhanallah. Ya, apa yang pertama? Dikatakan man asbaha sahihan fi jasadihi. Siapa yang bangun pagi lalu sehat badannya, maka itu kenikmatan. Itu nikmat. Subhanallah. Makanya orang ketika bangun tidur dan dia sehat, ucapan yang pertama kali diucapkan adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu adalah kenikmatan. Dan ingat, cara mensyukuri nikmat sehat saat kita bangun tidur, langsung di atas kasur kita tolong doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Itu bentuk rasa syukur kepada Allah. Begitu bangun, ya Rabb, saya sehat, alhamdulillah, masih bisa bernafas, masih bisa merasakan indahnya bangun subuh ini. Ya Allah, semoga saudara-saudaraku yang sakit hari ini Engkau segera angkat penyakitnya ya Rabb. Yang kenal sebut namanya, yang tidak kenal doakan diam-diam. Itu adalah kebaikan yang sangat luar biasa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, wa aminan fi sirbihi, kata Nabi. Siapa yang merasa aman di keluarganya, aman di rumahnya, maka itu nikmat. Subhanallah. Bangun tidur sehat, lalu di keluarganya aman, tidak dikejar-kejar oleh musuh, tidak dicari-cari orang, maka ini kenikmatan luar biasa. Syukuri itu. Lalu yang ketiga, waqutun inda yaumi, dan dia bisa makan untuk hari itu saja. Subhanallah. Makan untuk hari itu saja. Apa kata Rasulullah SAW di ujung daripada hadis ini? Ka'annahu indahud dunya wa ma fiha. Seolah-olah orang ini memiliki dunia dan seisinya. Bayangkan, kalau kita bangun tidur aman, bangun tidur sehat, bangun tidur ada makanan untuk hari itu, lalu kita tambah lagi sholat fajar 2 rakaat. Apa kata Nabi? Rakaatal fajri khairum minad dunya wa fiha. Jadi 2 keadaan, dua-duanya ini bagian daripada kenikmatan yang luar biasa, dan kadang kita lupa dengan nikmat ini. Makanya subhanallah, ada kisah dari para ulama. Saya kalau mendengar kisah ini sebagai ikhtitam, mungkin ada pertanyaan, kenapa sih Rasulullah hanya mengukur makan hari itu saja? Kenapa tidak makan sampai besok? Mohon maaf, karena kita tidak bisa menjamin apakah besok hari kita masih hidup. Nggak ada jaminan. Makanya Rasulullah mengukur orang yang kaya itu, dia bisa bangun tidur sehat, lalu aman, dan dia bisa makan untuk 1 hari itu. Itu adalah ukuran orang kaya menurut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau melihat hadis ini, ada kisah dari para ulama itu. Kalau saya dengar dan saya baca, para ulama itu begini Bapak, ada yang menjadi tukang jam, ada yang menjadi tukang sepatu, buka toko. Begitu dibuka tokonya, lalu datang pelanggan hanya beberapa orang saja. Subhanallah. Dan dia mendapatkan hanya beberapa uang sedikit untuk cukup makan hari itu, maka tokonya ditutup. Setelah itu dia ke masjid, dia ngajar, dia ibadah, dia zikir. Subhanallah. Kenapa? Karena ukurannya adalah hanya untuk makan hari itu saja. Besok bagaimana? Besok cari lagi. Subhanallah. Yang membuat kita pusing adalah karena kita berpikir, bagaimana saya bisa hidup 100 tahun ke depan. Sementara Allah belum memberikan kabar kepada kita, apakah besok kita masih diminta untuk ibadah, atau justru besok kita terbaring kaku di alam barzah. Kita nggak akan pernah tahu. Maka subhanallah, kalau semua ini kita sadari dan semua ini kita amalkan, insya Allah hidup kita dalam keadaan nyaman, dalam keadaan tentram, dalam keadaan subhanallah selalu qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
khutbah singkat ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wajid wa barik ala rasulillah wa alihi al-adhar ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma adfa'nal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wasuyuful mukhtalifatu wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi biladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la